Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Reksa Tarot. Apa kabar, Capricorn? Sekarang nih, ini adalah video untuk kalian para Capricorn ya. Udah ada aja yang DM aku, Capricorn kapan? Nah, hari ini Capricorn langsung aku bikin, langsung aku post ya. Alright. Jadi ini adalah prediksi untuk kehidupan kalian di bulan Mei 2022 Capricorn. Seperti biasa akan aku bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kehidupan kalian secara umum, kemudian love life relationship, yang ketiga karir keuangan, dan terakhir ada advice buat kalian. Sebelum aku mulai, aku mau ingetin kalau aku lagi buka giveaway readings ya. Kalian bisa cek profil YouTube aku di sini dan cek ke community-nya, tab community di kanan, kamu geser bisa. Di sana aku bikin ketentuan gimana cara kalian bisa ikutan giveaway readings aku, dan pengumumannya bakal aku umumkan tanggal 30 April alias besok. Jadi buat kalian nonton ini, kesempatan buat kalian kalau pengen ikutan free readingsnya, oke? Oke, langsung ya, kita mulai ya. Seperti biasa aku mengingetin kalau ini sifatnya general reading, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak, ya. Jadi buang yang pas, ambil yang pas dan buang yang tidak. Check what resonates and leave the rest, oke? Kalau kalian mau lebih personal, itu namanya personal reading, dan kalian bisa follow Instagram aku dan DM Instagram aku @dextratarot. Di sana kalian bisa tanya-tanya berapa harganya dan lain-lain, yang pasti affordable banget. Iya dong, promosi dong. Oke ya, kita mulai ya. Capricorn, langsung keluar. Mei 2022, kartu pertama kita dapat Imagine. Kemudian kita dapat Come Together. Menarik. Lalu kita ada Heartbroken. Oh no. Kenapa ini ada Heartbroken segala? Kebaca nggak sih? Aduh, ini ring lightnya. Tuh, Broken Heart. Come Together, Broken Heart, Protection, dan ada Pleasure. Kan dapat 2 ya. I'ma take them all. Kemudian dari tarotnya, Mei 2022 untuk Capricorn. Wow, nyangkut. Alrighty, sekarang kita ke Chili Fortune Cards-nya. Untuk Capricorn, Mei 2022, udah dapet 3. Langsung pas ya. Jadi di sini teman-teman sekalian, kalian dapat Imagine, dapat Come Together, dapat Broken Heart, Protection, Pleasure. Untuk tarotnya kita dapat 4 of Coins. Kenapa bacanya berat ya? King of Coins, 4 of Coins. Terus ada Prince of Wands atau Knight of Wands. Kita dapat Mountain, Major Challenge to Overcome. Ada Ear, Good News. Sama yang terakhir Rose, Romance is in the Air. Oke, ternyata not bad. Cuma aku ngerasain rada-rada berat di sebelah sini sih. Heartbroken kamu nih yang bikin kamu jadi lebih jadi ini nih. Hati kamu ya. Alright Capricorn, jadi awal-awal Mei ya, memasuki Mei, kamu nih memang pikirannya banyak kemakan bagaimana kamu membayangkan keadaan keuangan atau karir kamu, terutama keuangan sih. Kamu banyak membayangkan di bulan-bulan sebelumnya bagaimana uang kamu di bulan Mei ingin terjadi gitu loh. Ya, nggak apa-apa punya impian kayak gitu, karena aku rasa impian kalian mengenai uang yang cukup dan berlimpah itu terjadi sih di awal Mei. Not necessarily bakal melimpah, tapi setidaknya kamu bakal punya status keuangan yang aman gitu. Ini juga karena kalian yang selama ini cukup keras kepala dalam nge-save uang kalian sih ya. Dan kalau kalian misalnya masih ingin melanjutkan rencana untuk saving money di bulan Mei ini, nggak apa-apa. Tapi juga jangan imagine doang ya, benar-benar harus ada eksekusinya juga gitu.
Terus kita beralih ke yang come together. Dan di sini ada Four of Coins, ada Heartbroken, juga sama ada Knight of Wands. Ini saling berkaitan ya. Jadi come together sama Four of Coins itu gini. Sebenarnya kita kan ini bacain mengenai kehidupan kamu secara umum, cuman kesentuh juga di relationship. Jadi kalau kamu lagi nunggu relationship kamu blooming atau akhirnya terjawab ya istilahnya, kayak terbalas perasaan. Nah itu akan terjadi di bulan Mei ya nih. Bahkan nggak cuma kayak jadian doang, tapi bener-bener bakal dipupuk rame-rame. Kok rame-rame sih? Dipupuk bareng-bareng supaya bisa bertahan lama gitu. Tapi menariknya adalah antara kamu atau pasangan kamu justru malah jadi takut dengan keadaan ini. Mungkin afraid of intimacy atau takut dengan keintiman. Mungkin kamu atau dia sama-sama punya masa lalu yang tidak mengenakan. Jadi udah mulai deket sama orang, kalian tuh kayak menjaga jarak. Ya, nah inilah yang membuat cukup sakit hati juga karena kamu atau dia, ini kita baca bisa switch ya energinya. Entah kamu atau dia itu ngerasa kayak tersakiti gitu. Kenapa udah oke, udah iya, udah jadian nih oke, tapi kok jaga jarak? Oke, kepotong azan. Jadi gini, yang bikin sakit hati adalah gini loh. Kayak di awal kan udah ada omongan, oke, aku suka sama kamu, ayo kita pupuk, ayo kita serius. Tapi kok malah makin deket, makin ada jarak. Itu yang membuat kamu atau dia kecewa. Kayak mikir, kenapa? Emang aku kurang baik? Emang jangan-jangan kamu selama ini bohong? Atau gimana gitu loh. Kamu bakal jadi memasuki on off gitu loh. Jadi kadang iya, kadang enggak. Jadi kayak gaslighting, kayak breadcrumbings. Padahal sebenarnya bukan niatan seperti itu, tapi memang mungkin kamu atau dia itu punya ketakutan ketika makin deket, takut dihianati. Karena makin dalam perasaan kita, makin gampang pula kita untuk disakitin kan, gitu. Terus, tapi worry not, nggak usah khawatir sih, karena ada kartu rose di sini, romance is in the air. Jadi kalau ngomongin tentang relationship, ujung-ujungnya kalian bisa mengkomunikasikan ini dan, well, bakal romantis lagi nanti ujung-ujungnya. Dan di sini juga ada mountain, major challenge to overcome. Ya memang ini termasuk urusan apa sih, tantangan yang cukup besar buat kalian ya. Apalagi yang udah ada di hubungan yang serius. Tapi nggak usah khawatir sih, karena challenge ini tuh memang challenge yang cukup menantang dan cukup berat, tapi kalian bisa mengatasinya. Terus juga ya kan, di sini ada good news, kamu akan dapat berita baik di bulan Mei ini, nggak tahu nih tentang apa. Yang pasti dengan kartu pleasure ini berkaitan dengan kesenangan kalian sih, kesenangan duniawi ya. Mungkin bakal, ini lihat nggak sih, tangga menuju pintu kesenangan ya. Akan ada kabar baik yang hadir ke kehadapan kalian. Dan kemungkinan besar tuh memang yang menyenangkan gitu loh, namanya juga pleasure ya, lihat nggak sih? Ini suasananya menyenangkan, ada bulan juga. Jadi ini sesuatu yang memang kalian suka, close to your heart, suka yang benar-benar suka dari hati gitu. Dan di sini juga ada protection. Ini juga salah satu bentuk perlindungan kalian sih, berkah buat kalian karena kalian selalu dilindungi dan selalu dapat support dari universe dan alam semesta. Lihat nggak sih ini? Terutama dari keluarga sih. Aku lihat dari keluarga ya. Kalau kamu lagi ada masalah di bulan Mei, atau sekiranya kira-kira bakal dapat masalah, keluarga kamu akan selalu pasang badan buat kamu. Itu salah satu bentuk berkah buat kamu sih. Gitu. Oke, sekarang kita ke love life ya. Buat para Capricorn di bulan Mei 2022 ini. Kalian jangan lupa dukung Instagram aku ya, @dextratarot. Follow aku di sana karena aku suka bikin free readings dan juga suka bikin prediksi tiap minggunya di sana. Oke, kita ngomongin tentang love life relationship. Kartu pertama ada not for you. Wah, bukan untuk kamu nih. Yang kedua ada walking away. Oke, karena ini bacaannya ini ya, general. Jadi ini rada berbeda dengan bacaan pertama tadi gitu. Kalau pertama tadi kan kayak happy ending ya, di sini kayaknya ada semacam ketidakcocokan di mana kamu udah ada di poin, ada di situasi di mana kamu sadar kalau dia bukan buat kamu atau kamu bukan buat dia. Dan salah satu dari kalian akhirnya memutuskan untuk menjauh dari hubungan ini. Karena memang gak cocok. Sama ride the wave. Nah, tapi gini memang, ada konsekuensinya ketika kamu meninggalkan atau kamu ditinggalkan dari pasangan kamu ya. Ada konsekuensinya ketika kamu meninggalkan hubungan ini, karena di sini tidak mudah loh, yang biasanya kamu ada orang, tiba-tiba nggak ada. Nah itu, kamu ngerasa kayak kesulitan juga, yang biasanya ada dia, sekarang nggak ada. Tapi kamu tahu kalau ini hubungan yang toksik. Atau nggak bisa dibilang toksik sih, tapi kamu tahu ini hubungan bukan buat kamu, tidak terbaik buat kamu dan tidak terbaik buat dia. Jadi lebih baik ya udah kita sepakat untuk ya udah walking away, keluar dari relationship ini. Atau kalau misalnya kalian belum berpasangan ya, yang masih single nih, ya
makin kamu kan PDKT nih, ternyata memang nggak cocok gitu loh, dan kamu harus mencari lagi. Nah ketika kamu mencari lagi nih ride the wave ini, kamu nggak usah khawatir sih. Lihat nggak sih, ini lomba-lombanya berpasangan kan, artinya kamu tuh selalu disiapkan dengan pasangan. Setiap orang itu terlahir dengan pasangan, jadi kayak nggak usah khawatir kalau misalnya kayak kok kenapa belum ketemu, kok sulit banget relationshipku ya. Udah nikmatin aja, beneran deh, nikmatin aja, nggak usah overthinking gitu Capricorn. Banyakin juga waktu kamu keluar ya, outdoor. Lihat gak sih yang di dalam ruangan akhirnya keluar dari pagar, menikmati udara luar, dan dia pun juga ke laut nih istilahnya. Karena di laut itu gimana ya, kalau kamu nggak dapet ini, nggak usah khawatir deh, there's plenty of fish in the sea. Banyak banget ikan di laut gitu loh. Dia nggak ada, pasti ada lagi yang lebih baik daripada dia. Buat kamu ya, perluas pertemanan kamu juga, jangan di situ-situ aja. Karena kesempatan di luar sana tuh lebih banyak daripada yang kamu pikir. Capricorn Mei 2022 love life, kita ada getting to know each other ya. Bakal ini ya, kenal orang baru nih, dan bisa dibilang baru kenal banget, jadi baru PDKT banget nih. Langsung dapet. Pertama, kita dapat heart-to-heart conversation sama attraction. Jadi, ini salah satu saran buat kalian sih. Kalau kalian pengen ada di hubungan yang genuine, yang lancar, yang indah lah ya, please jujur sama diri sendiri dulu. Ketika kamu mengkomunikasikan apa perasaan kamu ke pasangan kamu, itu sebaiknya jujur dari hati ke hati, bukan menjadi orang lain untuk seseorang yang dia sukain gitu loh. Karena ketika kamu lebih jujur, itu akan kayak bikin kamu tambah menarik di sini, ya. Percayalah, kalau memang dia bukan buat kamu karena kamu jujur, ya udah, berarti memang bukan buat kamu. Masa kamu ditinggalkan gara-gara jujur, gara-gara jadi diri sendiri? Nggak usah merasa bersalah, itu simply artinya dia bukan buat kamu gitu loh. Artinya ada orang lain di luar sana yang memang dihadirkan buat kamu. See, ada Seven of Swords di sini. Aku tahu alasan kenapa banyak dari kalian yang merasa ini bukan buat kamu. Karena banyak bohongnya. Banyak bohongnya di sini. Kamu kaget kenapa selama ini ya, yang kamu pikir udah mulai deket atau udah ada di hubungan yang cukup yang udah mulai serius, ternyata banyak bohongnya, dan itu menjadi red flags, menjadi tanda buat kamu udah oke, sebaiknya aku tinggalin, karena baru kecil gini aja udah banyak bohongnya, gimana makin deket gitu. Yang kedua ada Hangman. Nah kan, ini bakal jadi momen dimana kamu berpikir keras, berpikir 2 kali, 1000 kali bahkan, sebelum akhirnya menentukan siapa yang akan menjadi pasangan kamu. Kamu banyak jadi kayak berkontemplasi atau kayak refleksi, apakah bisa kayak gitu gara-gara gue yang terlalu ngekang, gara-gara gue yang terlalu maksa, atau kayak gimana? Atau tipe komunikasi kami nggak efektif? Kamu bakal banyak berpikir kayak gitu, banyak refleksi, banyak evaluasi. Dan yang terakhir ada Seven of Wands, ini nyambung sama Ride the Wave ini ya, kayak ini kamu berusaha untuk mencari yang lain, atau sesimpel ada orang yang deketin kamu, tapi kamu nggak bisa buka hati kamu sih, Capricorn. Bakal ada di mode bertahan kayak gini. Ini ada yang mendekat nih, si item-item pojok ini, kamu langsung kayak pura-pura nggak lihat dan pasang badan, pasang tameng. Padahal dia udah kayak, ini nih apinya. Banyak kan, kasih serangan cintanya banyak, cuman kamu kayak pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak ngeh, dan bertahan. Mungkin ya karena abis keluar dari ini ya, baru selesai dari yang ini. Nggak masalah, take your time. As long, ambil waktu kamu selama kamu bisa jujur sama diri kamu sendiri. Gitu. Oke, Capricorn. Sekarang kita ke karir keuangan kalian. Karir keuangan Scorpio. Capricorn. Mei 2022. Karir keuangan Capricorn Mei 2022. Kita ada thinker. Apa nih? Udah berpikir aja. Kenapa mikir? Ada the Temple Path. Lalu ada Peaks of Joy. Nice. Di akhir Mei ya bakal banyak manen. Jadi mungkin di awal-awal Mei kamu bakal berpikir dan sedikit distant ya, atau ngambil jarak dari kamu dan kerjaan kamu atau kolega-kolega kamu, atau istilahnya kamu tuh butuh waktu berpikir. Kamu akan butuh waktu berpikir untuk mengevaluasi lagi atau untuk menelaah lagi apakah performa kamu bagus ataukah mana-mana yang harus kamu wujudkan mimpi kamu gitu loh.
yang berkaitan sama karir keuangan ini. Dan memang kalau kamu memang butuh waktu untuk menyendiri, untuk berpikir, silakan lakukan. Nggak harus dengerin semua masukan orang gitu ya. Apalagi kalau kamu merasa sebaiknya kamu sendiri mikirnya tanpa campur tangan orang lain, ya silakan gitu. Pada akhirnya kamu akan menemukan jawaban yang tadi kamu mumet, akhirnya lihat nggak sih, dia kan awalnya di bawah langit ya. Ini silonya enak banget, di bawah langit. Abis itu di sini kartunya yang terakhir adalah dia ada di atas langit, bahkan sampai kayak langit ketujuh kali. Saking tahu, saking kayak terinspirasi, tahu apa yang harus dilakukan. Oke, langsung jatuh di sini kita dapat fear. Nah, ketika kamu berpikir kayak gini, memang banyak ketakutan sih di pikiran kamu ya. Banyak ketakutan-ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Salah satunya ya karena kamu, apa bahasanya ya, banyak dengerin orang juga gitu loh. Apa ya bahasanya, jadi kayak semacam kamu terlalu takut dijudge sama orang. Lihat gak sih mata-mata ini? Jadi lebih banyak orang yang kayak memperhatikan gerak-gerik kamu, memata-matai kamu daripada ngomong. Makanya kamu cukup insecure, cukup merasa tidak aman, karena kamu ngerasa mulut mereka ketutup sih, tapi kayak mata mereka terus memandang kamu gitu loh. Kamu takut banget dijudge sama mereka. Tapi habis itu kamu dapat ini sih, kamu bisa merecharge diri kamu sendiri dan tahu triknya ada di mana. Yaudah langsung, makanya super bahagia di sini. Dan di sini ada angka 44, 33 sama 3 ya. Mungkin tuh angka yang penting buat kamu, angka kembar nih, angels numbers, bisa di Google. 44, 33 ini artinya apa nih? Terus dari tarotnya, karir keuangan Capricorn, Mei 2022, kita dapat Page of Coins. Oke, Page of Coins ngomong tentang ide baru. Dan kalau kita ngomong tentang karir dan keuangan dan keluar kartunya adalah uang, ini bagus nih. Kamu ketika mikir dan menyendiri ini, kamu bakal banyak dapat ide brilian yang bikin kamu ngerasa wow, berhasil dan super di belakang tuh. Karena nggak banyak orang yang berpikiran sama. Nah, di sini kartu kedua yang jatuh ada Four of Swords. Ini maknanya sama kayak di Temple Path ini ya. Jadi, kamu banyak jadi meditasi. Ini juga salah satu sarannya. Meditasi, yoga, atau beribadah deh. Pokoknya ketika kamu lagi mikir ini, banyak-banyakin kamu menenangkan diri seperti ini. Menjauhkan dari orang-orang atau hidup di kota ini. Dan yang terakhir kita dapat Sun. See? Ini maknanya sama nih. Yang tadinya kamu kayak diem ya, istilahnya kayak lagi godok, jeng-jeng di akhir Mei. Gila, kamu bakal cemerlang banget ini karir keuangannya. Wow. Wow. Ini terang banget nih, keberhasilan. Kamu ngerasa super, kamu ngerasa luar biasa, ngerasa ringan banget, ngerasa super bahagia, ngerasa seneng, pokoknya super excited ada di akhir Mei. Ya, jawaban dari pertanyaan kamu juga akhirnya didapatkan di akhir Mei. Gitu. Terutama yang berkaitan sama karir keuangan ya. Kemudian kita ke pesan kalian, Capricorn Mei 2022. Kita dapat emotions are running high. Waduh, ini kayaknya berkaitan sama tadi deh, sakit hati yang relationship tadi ya. Kemudian ada a time to give rather than take, New Moon and Virgo. Ini saatnya buat kamu untuk kayak menghabiskan waktu untuk diri kamu sendiri ya. Kayak prioritaskanlah diri kamu. Kemudian yang ketiga adalah balance, spirituality, and practicality. Ini berkaitan sama karir keuangan nih. Yang tadi Temple Path sama Four of Swords ya. Nah, indahnya tarot tuh, aduh. Jadi kayak sinkron semuanya loh. Jadi ini memang ngasih tahu supaya untuk menyeimbangkan antara praktek dan spiritualnya, doanya juga gitu. Oke. Terus saran keempat, pesan buat kalian. Kita ada happiness. I am aware that being happy means that I'm on the right path. Ini kalau kalian ingat lumba-lumba sama seperti di bacaan pertama ya, yang ride the wave. Jadi ini kayak penanda kalau kamu nggak bahagia dalam suatu hubungan atau dalam suatu situasi, artinya kamu bukan di jalan tepat. Salah satu ciri kalau kamu di jalan tepat adalah kamu bahagia dengan situasi dan kondisi itu. Kemudian ada body. Your body deserve your love. Ini nyambung nih, karena New Moon Virgo itu memang sangat perhatian sama tubuhnya ya. Jadi ketika dua kartu ini berdampingan, artinya di bulan Mei, please, coba kamu perhatikan kondisi tubuh kamu gitu. Apakah sehat? Apakah sudah dapat istirahat yang cukup? Apakah sudah dapat olahraga yang cukup gitu. Terus kalau memang harus ke salon lah, bikin diri kamu cantik. Cintai tubuh kamu. Karena kamu cuma punya satu tubuh selama kamu hidup di dunia ini sekarang. Dan ini kartu terakhir sebelum kita sudahi bacaan kita hari ini.
Kita dapat grounded. Many of the most evolved being on earth are regular folks living with joy, dignity, and courage. Jadi ini sama nih ngomongin tentang joy ya. Capricorn, kamu nggak usah harus menjadi profil yang wow gitu kan, yang harus kayak tinggi banget gitu. Jadi aja diri kamu sendiri. Dan kebahagiaan kamu tuh tidak harus sama seperti standar orang lain loh, Capricorn. Kamu bisa jadi diri kamu sendiri dengan kebahagiaan versi kamu. Walaupun orang lain bilang kayak, gitu aja lu seneng. Ya bodo amat, hidup gue gitu kan. Kalau kamu senang hanya dengan punya kehidupan yang sederhana, so what? Kamu gak harus bahagia dengan punya Ferrari dulu kan. Nah, tapi kembali lagi masing-masing ya. Apa sih arti kebahagiaan buat kamu? Nah, ini sebatas pengingat kalau dengan kamu humble, dengan kamu grounded, kamu bisa menemukan kebahagiaan itu. Gak usah jauh-jauh, tapi di dalam diri kamu sendiri. Gitu loh Capricorn, anjing. Kalau kalian suka sama video aku, konten aku, pesan-pesan aku, please like, comment, dan subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih as usual. Kalau kalian mau personal reading, follow Instagram aku dan DM Instagram aku. Nanti aku kasih tahu red cardnya berapa. Very affordable. Aku tuh kalau bacain sepanjang ini dan kartunya semuanya aku keluarin jenisnya. Okay, thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye-bye. Capricorn, stay safe.